Sementara itu pemirsa, KPK menyegel ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kussuara Kunang di Komplek Pemerintahan Kabupaten Bekasi. Penyidik juga membawa sejumlah berkas penting dari dalam ruangan. Dua pintu disegel dan ditempeli stiker bertuliskan dalam pengawasan KPK. Stiker yang ditempel di pintu masuk ruang kerja Ade Kussuara Kunang ini juga dilengkapi tanggal penyegelan serta tanda tangan penyidik. Penyegelan ini memicu spekulasi luas di tengah publik menyusul informasi mengenai dugaan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Bekasi Ade Kussuara Kunang bersama sejumlah pihak pada Kamis sore. Sementara itu pemirsa, PLT Sesjamintel Kejagung Sarjono Turin membenarkan adanya OTT jaksa di Banten. Dirinya pun memastikan penanganan kasus akan dilakukan secara transparan. Janji bahwa kami akan menangani perkara ini secara transparan, akuntabel, dan objektif. Pak, izin Pak, dua orang yang dimaksud ini yang diserahkan ini apakah jaksa di Kejati Banten, Pak? Salah satunya, kita sendiri juga sudah menetapkan tersangka, ada 3 kalau tidak salah, 2. Ya pemirsa, sebuah mobil menabrak sejumlah sepeda motor di kawasan Buah Batu, Kota Bandung. Aksi tersebut memicu kemarahan warga hingga terjadi kejar-kejaran dan viral di media sosial. Aksi kejar-kejaran terjadi dalam video yang beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, warga tampak berusaha menghentikan sebuah mobil sedan, namun sang pengemudi justru tancap gas bukannya berhenti. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Ciwastra, Buah Batu, Bandung pada Rabu malam. Kejadian bermula dari senggolan mobil dengan motor di mana pengendara motor terjatuh. Saat kejadian, ada provokasi dari pengendara motor yang memicu amarah warga sekitar yang tidak memahami kejadian aslinya. Sang pengemudi mobil tersebut panik, kemudian tancap gas dan menyenggol 2 sepeda motor lainnya, sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Daerah Buah Batu kemarin kurang lebih setelah maghrib ya, kejadian setelah maghrib betul. Kalau pengemudi mobil sendiri diamankan di mana? Pengemudi mobil kemarin langsung kita amankan di wilayah timur karena memang wilayah timur TKP-nya. Sampai sekarang masih ada diamankan di wilayah di Gakum wilayah timur. Akibat kejadian tersebut, korban pengendara motor hanya mengalami luka-luka, sementara pengemudi mobil sudah diamankan pihak kepolisian. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Ya pemirsa, minibus rombongan wisatawan asal Jombang kecelakaan di jalur ekstrim Trenggalek, Jawa Timur. Kecelakaan diduga akibat rem kendaraan blong saat melintasi turunan tajam. Detik-detik kecelakaan tunggal minibus terekam kamera penumpang. Minibus tampak melaju tanpa kendali dan terjun bebas ke jurang di Trenggalek, Jawa Timur. Minibus yang mengangkut 6 orang ini mengalami kecelakaan saat kendaraan wisatawan asal Jombang ini hendak berwisata ke Watu Limo. Rem kendaraan mendadak tidak berfungsi. Akibatnya minibus tak terkendali hingga terjun ke jurang sedalam 30 meter. Petugas bersama warga langsung melakukan evakuasi dari dalam jurang. Saya dan keluarga alhamdulillah cuma luka ringan dan lecet-lecet tajam. Ada yang tabrak atau meninggal dunia. Tidak ada korban jiwa, seluruh penumpang hanya mengalami luka ringan dan dilarikan ke puskesmas terdekat. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Ya pemirsa, tim penyidik KPK menggeledah kantor Bupati Indragiri Hulu Kamis petang. Setelah 5 jam penggeledahan sekitar jam 21.30 waktu Indonesia bagian Barat, tim penyelidik KPK membawa 2 koper berwarna merah dan hitam diduga berupa barang bukti. Tidak ada komentar dari tim KPK terkait penggeledahan di kantor Bupati Indragiri Hulu. Bupati Indragiri Hulu, Ade Agus Hartanto mengatakan tim KPK datang hanya untuk bersilaturahmi. Ia pun tidak mengetahui isi koper yang dibawa oleh KPK.
Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Ya pemirsa, tingginya intensitas hujan yang mengguyur Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menyebabkan ruas jalan nasional Bakbagan Kiara 2 ambles dalam 5 meter. Akses wisata Geopark Ciletuh putus total. Bakbagan Kiara 2, tepatnya di Kampung Cimapang, telah terjadi pertama ataupun jalan ambles. Tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menyebabkan ruas jalan nasional Bakbagan Kiara 2 ambles sedalam 5 meter. Detik-detik amblesnya jalan terjadi sangat cepat. Sebuah truk box bermuatan sembako yang tengah melintas ikut terjebak di tengah retakan jalan. Insiden yang terjadi di Desa Loji, Kecamatan Simpanan ini mengakibatkan akses utama menuju wilayah Pajampangan dan kawasan wisata Geopark Ciletuh putus total. Betul, kalau kita lihat di lokasi, kontur jalannya seperti itu, tidak bisa dilewati kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Kerusakan jalan diperkirakan mencapai panjang 50 meter dengan kedalaman ambles sekitar 5 meter. Kondisi ini membuat kendaraan roda 4 sama sekali tidak bisa melintas, baik dari arah Bakbakan maupun arah sebaliknya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Angin kencang menerjang wilayah Boyolali, Jawa Tengah. Akibat kejadian ini, 24 rumah warga alami kerusakan. Ibu! Inilah detik-detik angin kencang menerjang Desa Pusporenggo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Hembusan angin membuat pohon-pohon berguncang hebat dan atap rumah warga berterbangan. Kejadian membuat panik warga. Kuatnya angin membuat atap rumah berupa genting dan asbes berterbangan terbawa angin. Tidak terdapat korban luka maupun jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Mas, sebelumnya itu kan panas, terus setelah itu mendung tuh mas, mendung, habis itu gerimis, langsung ada angin dari utara itu agak kencang, ya kencang sih mas, terus sebenarnya cuma sebentar, tapi kencang banget. 16 rumah yang terdampak sama satu masjid, satu musola. Terus yang di desa, kan ada 2 nih. Yang satu di desa Gedangan, yang satu di desa Pusporenggonya. Itu yang kedampak sini 16, sana yang di Pusporenggo 8. Dari data sementara, angin kencang mengakibatkan 24 rumah warga berada di 2 dukuh mengalami kerusakan. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Banjir bandang akibat sungai meluap dan hujan deras menggenangi pemukiman warga di Desa Lamahala dan Desa Terong, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Banjir bandang rendam permukiman warga Desa Terong dan Lamahala, Flores Timur, akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Adonara Timur, mengakibatkan 2 sungai meluap. Derasnya air sungai meluap hingga ke permukaan jalan dan permukiman warga. Tidak hanya terendam air, luapan kali juga berisi lumpur melanda di Desa Lamahala dan Desa Terong. Puluhan warga terendam air setinggi 150 cm dan merusak 2 rumah warga akibat arus banjir yang kuat. Penanganan darurat misalnya pelebaran kali, normalisasi jalur kali supaya banjir tidak lagi meluap ke pemukiman warga. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa banjir bandang, hanya 2 rumah warga rusak parah terdampak banjir. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan.